Terima kasih banyak Anda masih terus bersama kami dalam informasi pendidikan bersama saya Larasati Nur Rahma. Ya pemirsa, masih dalam ajang Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017, reporter kami Uswatun Hasanah berkesempatan untuk melakukan wawancara singkat dengan salah satu peserta RNPK 2017 yang juga merupakan Kepala Dinas Kota Balikpapan Muhaimin. Salam jumpa pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Masih dari kegiatan RNPK 2017 di gedung Pusdiklat Pegawai Kemdikbud Bojongsari Depok. Saat ini telah hadir bersama saya seorang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Bapak Insinyur Muhaimin MT. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah luar biasa, semangat. Dan pemirsa, dalam RNPK 2017 ini akan membahas beberapa topik, diantaranya mengenai pelaksanaan ujian nasional, optimalisasi program Indonesia Pintar, serta peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas secara singkat mengenai pelaksanaan ujian nasional, khususnya di Kota Balikpapan seperti apa Pak? Ya Alhamdulillah ujian nasional di Kota Balikpapan insya Allah persiapannya sudah sangat matang, terutama untuk ujian nasional yang berbasis komputer. Karena pada saat pertemuan dengan Pak Menteri beberapa waktu yang lalu, semua sekolah, semua daerah didorong untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer sebagai salah satu bentuk keteguhan kita untuk menunjukkan bahwa pendidikan itu berintegritas. Nah Alhamdulillah di Balikpapan ini sudah merupakan tahun yang ketiga kita melaksanakan ujian nasional yang berbasis komputer. Kita mulai dari sekolah negeri di tahun 2015, kemudian kita juga sudah mulai di tahun 2016 di sekolah swasta, dan tahun 2016 kemarin sudah kita tambahkan lagi sekolah negeri SMA SMK itu seluruhnya sudah UNBK, kemudian untuk SMP negeri itu sudah ada 12, ditambah beberapa sekolah swasta yang memang akan melaksanakan UNBK. Nah melihat perkembangan UNBK tahun ini, insya Allah sesuai target yang diamanahkan ke kita, mudah-mudahan di Balikpapan bisa melaksanakan UNBK untuk seluruh sekolah itu 75 sampai dengan 80%. Karena apa kita yakin, pertama ada bantuan sarana dari kementerian berupa peralatan komputer yang diberikan kepada sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua juga dari pemerintah kota ada bantuan sarana prasarana yang diberikan kepada sekolah-sekolah swasta. Nah salah satu juknisnya adalah untuk menyewa atau untuk membeli peralatan komputer. Jadi tidak ada alasan lagi bagi sekolah-sekolah swasta yang tidak punya peralatan komputer untuk tidak melaksanakan UNBK. Nah, jadi kita optimis mudah-mudahan di tahun ketiga pelaksanaan UNBK di tahun 2017 ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan maksimal sesuai dengan target kita 75 sampai dengan 80% dari seluruh sekolah yang ada di Kota Balikpapan. Adakah harapan khusus Pak pada pelaksanaan RNPK 2017 ini? Ya, memang ada beberapa materi yang disampaikan. Yang pertama begini, memang tidak semua daerah itu siap untuk melaksanakan UNBK. Pertama masalah sarana prasarananya, yang kedua masalah jaringan internetnya, karena mau tidak mau suka tidak suka kita menggunakan jasa internet. Nah kemudian yang ketiga juga jangkauan wilayah. Nah oleh sebab itu mungkin di pertemuan kali ini kita harapkan ada kebijakan dari kementerian, terutama daerah-daerah yang pinggiran itu juga tetap mendapatkan prioritas untuk mendapatkan bantuan sarana prasarana komputer. Nah kemudian yang kedua, pasti kita paham bahwa tidak semua daerah terjangkau oleh jaringan internet. Nah, jadi kita harapkan ada gerakan dari kementerian yang khusus dalam pelaksanaan UNBK ini diberikan atau diprioritaskan kepada daerah-daerah pinggiran yang belum teraliri jaringan internet. Sehingga sekolah-sekolah pinggiran yang menginginkan juga pelaksanaan UNBK itu berintegritas, mereka juga sudah siap. Karena pada dasarnya semua daerah kepingin melaksanakan UNBK itu dengan berintegritas. Hanya sekali lagi masalah sarana dan prasarana tersebut. Nah yang kedua harapan kita juga pada pelaksanaan RNPK pada kali ini, ya kita harapkan masalah yang sekarang mencuat ya, masalah Permendikbud nomor 75 tahun 2016 mengenai komite sekolah. Jadi harus ada ketegasan dari pemerintah, khususnya dari Kementerian dan Kebudayaan, bagaimana mengimplementasikan itu kepada daerah-daerah. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, salah satu poin dari ketentuan undang-undang Permendikbud masalah komite sekolah itu adalah partisipasi orang tua.
Nah, mudah-mudahan dengan adanya aturan dan regulasi itu kita bisa mengharapkan sekolah itu tidak mengalami permasalahan-permasalahan, terutama yang terkait dengan saber pungli. Kita tahu ada 58 item yang dikategorikan sebagai saber pungli, tapi kalau itu semua dilaksanakan menjadi ketentuan saber pungli, saya yakin sekolah tidak akan bisa berkembang. Nah, jadi harus ada batasan yang jelas, mana yang terkait dengan pungutan atau pungli, mana yang merupakan partisipasi murni dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di daerah. Karena sekali lagi, bicara kualitas pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, tapi juga partisipasi orang tua. Nah, oleh sebab itu, supaya sekolah itu melaksanakan partisipasi itu dengan aman, rule-nya benar, tetap harus ada petunjuk teknis yang lebih detail mengenai kegiatan-kegiatan partisipasi itu dari kementerian. Sehingga semua daerah bisa melaksanakan itu dengan aman tanpa takut adanya kegiatan-kegiatan saber pungli. Baik, terima kasih Bapak sekali lagi. Ya, demikianlah pemirsa perbincangan kami dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Insinyur Muhaimin MT. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Televisi Edukasi karena kami akan terus memperbaharui informasi seputar kegiatan RNPK 2017. Iya pemirsa, wawancara tadi menjadi akhir dari jumpa kita kali ini. Semoga semua yang kita saksikan dapat bermanfaat. Saya Larasati Nur Rahma dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Majulah pendidikan dan kebudayaan Indonesia dan majulah Indonesia.